kalau gitu kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke, nah ini ada beberapa apa? Ada beberapa metode atau kelas yang kita bisa gunakan untuk ini ya, untuk memeriksa si ukuran file gitu. Nah, jadi di sini contohnya misalnya kita di produk DB ini kita bisa ngecek dulu apakah filenya ada atau enggak gitu ya. Nah, gini. Misalnya di sini kita ganti namanya, misalnya kurang K-nya gini ya. Ini kan kalau kita run, nanti kan dia langsung error ya. Nih, null pointer exception. Null pointer exception ini kan kurang jelas nih. Karena null pointer itu ya bisa macam-macam, bisa lupa diisi, bisa ngapain gitu ya. Ini lokasinya ada di produk DB Java baris 20 nih. Baris 20 itu pada waktu dia akan oh ini get system resource nama ini ya. Nah, ini jadi dia mencari ini. Nah, kita juga bisa mencari ini dulu ya. Kita bisa mengecek apakah si file ini ada atau enggak gitu ya. Oh, tapi ini sudah class loader get system resource ini dia null kalau resource-nya nggak ada ya. Nah, jadi di sini kita bisa cek di outputnya apa ya? Outputnya URL ya. Nah, gini ya. Oh, salah URI ya. URL salah. Nah, di sini kita bisa cek kalau dia nol ya. Ya, di sini bisa langsung kita tampilkan ya. Coba kita tes. Nah, ini ya, file tidak ditemukan. Return, tapi dia returnnya itu berarti selesai konstruktornya tidak lanjut membaca file, sehingga ininya kosong ya, sehingga si data produknya kosong. Nah,
kita juga bisa jadi ini tidak jalan ya ke bawahnya sini. Nah, kemudian kita juga bisa ngecek ukuran file ya, misalnya di sini hmm, ukuran file database. Nah, misalnya di sini kita 4 DB produk hmm, pakai files ya, files size. Nah, gini ya, file size 4 DB produk. Nah, jadi kita bisa tahu, bisa melihat ukurannya berapa gitu. Nanti banyak lagi metode-metode yang ini, yang apa, yang bisa kita kita gunakan ya. Apakah dia bisa dibuka nggak, bisa ditulis atau tidak gitu ya. Nih bisa kita copy juga misalnya atau kita hapus gitu ya. Nah, ini apakah dia folder atau file gitu. Oke, coba kita tampilkan dulu. Nah, ukuran file 99 ya. Ini byte ya, dalam byte. Nih. Nah, kita juga bisa lihat kapan dia terakhir di ini. Kapan terakhir di edit gitu ya. Nah, ini kalau kita langsung tampilkan seperti ini, jadi langsung ditambahin sama string, dia akan memanggil method toString. Nah, toString ini tidak tidak apa belum tentu ditampilkan, apa belum tentu dia dibikin sama yang menulis kode programnya. Jadi kalau nggak ditulis, maka di sini dia menampilkan nama kelasnya sama di sini ID-nya, ID memorinya. Jadi kayak lokasi penyimpanan atau ID objeknya lah gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita mau tampilin berarti kita harus coding lagi berarti ya. Nah, kita berarti harus di di apa dipanggil satu-satu gitu. Misalnya di sini last access gitu ya. Terakhir dibuka. Nah, last access time. Nah, gitu. Nah, ini ya. Terakhir dibuka eh, jam 3 ya. Jam 3 ini karena dia menggunakan UTC atau GMT 0. Sedangkan kalau kita kan GMT plus 7 ya. Berarti jam 10.59, jam 11 berarti. Nah, ini misalnya coba saya edit ya. Yang tadi produk tekstil. Oke, ini kita coba jalanin lagi. Nah, terakhir diedit sekarang nih sama ya.
jam 4 berarti tambah itu jam 11 ya. Jam 11 ini coba kita ganti time zone-nya deh. Mengembalikan file time. File time itu epoch ya. Oke, kalau apa ini aja. Berarti GMT plus 0 ya. Nanti kita harus tambahin lagi GMT plus 7 untuk waktu Indonesia Barat. Jadinya ditambahin 7 jam. Nah, di sini nanti juga ada ini ya. Kalau kita mau lihat apa sih daftar filesnya gitu ya, daftar filesnya, daftar foldernya, kita juga bisa. Misalnya di sini kita mau lihat di dalam sini ada folder, ada file apa saja, misalnya. Nanti bisa menggunakan ini. Nih, creating and reading directories ya. Jadi sama kita dapat path-nya dulu, kemudian setelah itu kita tampilkan satu-satu ya. Nah, bikin folder seperti ini, create directories ya. Kemudian kita juga bisa melihat si direktori ini apakah dia ada perubahan atau enggak gitu. Jadi misalnya ada file baru atau ada file yang dihapus gitu ya. Nah, jadi di sini ada watch service ya. Jadi watch service itu kita bisa monitor satu file, satu folder. Kalau dia ada perubahan, nanti kita akan mendapatkan event. Nah, eventnya itu nanti kita bisa dapat informasinya, nama filenya apa, kemudian perubahannya apa, dan seterusnya gitu ya. Nih, jadi nanti kita mendaftarkan watch service, kemudian nanti dapat service yang memantau folder tersebut. Nah, nanti di sini kita tinggal lihat eventnya. Eventnya itu ada create, delete, sama modify gitu ya. Nah, jadi dari sini kita registrasi. Nah, nanti kita poll itu artinya kita akan nanya gitu ya, ada perubahan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya dia sleep lagi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita looping terus, kemudian ambil eventnya kalau ada nih, watcher tag. Nah, kemudian kalau dia ada, maka kita kita proses ya. Nih, dicek file apa yang berubah gitu kan, kemudian perubahannya apa dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau belum ada kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti setelah break kita akan cobain untuk menulis ke text file. Tadi kan udah baca, sekarang nulis. Siapa yang di... Baik, Pak. Balik lagi jam berapa? Setengah 2 ya? Setengah 2 boleh, Pak Endi. Oke, ya, thank you.
Oke, berikutnya kita akan lanjutkan. Kita akan coba menulis ke file ya. Kita akan tulis ke file. Jadi di sini kita coba masuk ke ini ya, ke apa? Ke produk DB tadi ya. Oke. Nah, ini saya komit dulu yang tadi ya. Melihat atribut file. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba menulis apa si data produk ya. Jadi si produk ini data produk ini setelah dia baca dari file, nah di sini kita nanti bisa menambahkan produk baru atau atau mengedit datanya. Setelah itu kita sediakan metode save di sini ya. Nah, jadi di sini kita sediakan metode public void save. Oke, nah pada waktu save ini dia nanti akan menuliskan balik semua yang ada di data produk ini ke dalam file produk txt ya. Nah, di sini kita lihat lagi ke tutorialnya ke apa ke sini ya. Reading, writing, and creating files ya. Nah, gini. Nah, di sini ada untuk menulis ini ya, write, path, byte, open option. Nah, ini bisa juga pakai ini. Atau kalau untuk text file, kita tadi menggunakan new buffer reader. Untuk menulisnya kita menggunakan buffer writer ya. Nah, seperti ini. Ini kita kopas saja. Nah, gini ya. Oke. Nah, di sini kita ganti lagi tadi jadi UTF ASCII ya. UTF 8. Kemudian di sini ini ya buffer reader, path-nya ya, path-nya kan ini. Nah, ini path-nya. Kita ambil dari sini filenya. Nah, di sini ini langsung aja ya. Ini kan tadi kita untuk mendemokan cara ininya. Cara menghandle cara menghandle kalau file tidak ditemukan ya. Nah, di sini kita langsung aja. Oke. Nah, di sini kita ganti sini write as oke. Nah, di sini kita akan melakukan looping ya. Di buffer writer kita import dulu karena belum diimport. Nah, kita di sini akan s ini kan datanya ya. String s sama dengan data. Oke. Sama dengan gini dulu deh. Nah, gini ya. Ini kita throw aja seperti tadi. Throws. Oke. Nah, sekarang kita akan looping ke ininya ya, ke database kita for each. Di sini tadi adalah produk ya, data produk. Nah, gini ya. Kemudian kita akan looping satu persatu dan setiap baris itu kita konversi menjadi ini, menjadi apa? Menjadi datanya dalam format teks ya. Jadi seperti ini. Ini judulnya dulu ya kita tulis ya. Headernya ya. Kode nama harga. Nah, gini ya. Oke. Kita write. Nah, kemudian kita looping kita bikin ya string atau kita timpa juga nggak apa-apa ya. S sama dengan pertama kita ambil kodenya dulu produk
get kode, kemudian kita tambah S, kita tambah dengan koma, ya. Kemudian kita tambahkan lagi S sama dengan produk get nama, kemudian ini kita tambahin lagi, kemudian baru kita tambahkan lagi produk get harga. Nah, get harga ini kan big decimal ya. Kita set scale, jadi supaya nggak usah pakai angka belakang koma, kita set scale menjadi 0, kemudian pembulatannya rounding mode kita set menjadi half even aja ya. Nah gini, oke. Setelah itu kita tulis ya. Nah kalau sudah ini kita tulis ke dalam ini ya. Setelah itu selesai. Oke. Nah kalau sudah ini sudah di apa kita bikin. Sekarang coba kita edit ya di demo toko ya, demo toko. Ini kan P. Nah sekarang kita coba edit yang produk nomor 2 ya, Lenovo. Oke. Kita tambahin aja di bawah. Nah ini P2 kita ganti menjadi P2 set nama misalnya tadi laptop apa ya, merek lain ya, HP gitu ya. Nah, atau kita ganti harganya, boleh juga. P2 set harga. Di sini kan dia 110.000 ya. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi 115 ya. 1.150.000. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan. Nah, gini ya. Produk P5 new produk. Namanya misalnya L. Rp5.500.000. Oke. Kita masukin ke database produk, get semua produk, add P5. Nah, ini kalau sudah semua kita save ya. Database produk, save. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini udah ini ya. Ini coba kita lihat di sini. Nah, di sini tidak berubah ya. Ini nanti apa, jangan bingung ya. Kenapa? Karena dia nanti menjalankannya. Ini kan dikompil dulu ya, dikompil dulu. Kemudian setelah dikompil, kemarin kita sudah bahas di hari pertama bahwa si Maven itu mengcompile, dia masukin ke folder target ya. Nah, jadi nanti dia jalannya yang di sini nih, di dalam target ini ya. Hasil compile-nya ada di sini. Nih, ada Halo Class, ada toko dan sebagainya. Nah, di sini ada file produk txt. Jadi dia nulisnya tuh ke sini, bukan di folder source code-nya. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini dia nih hasilnya. Salah ya, ini harusnya kan ganti baris gini kan ya. Tapi di sini dia campur-campur. Nah, kenapa? Karena di sini kita lupa ya, lupa ngasih baris baru. Nah, ini kita close dulu. Sekarang kita coba di sini. Nah, harusnya setelah di sini right, dia ada method writeLen nggak ya?
Nggak ada ya, nggak ada. Oke, berarti di sini kita tambahin aja S plus sama S plus sama dengan kita backslash R backslash N. Nah, gini. Oke, nah jadi dia nanti ganti baris. Oke, sekarang kita coba lagi. Karakter P dan seterusnya, produk DB baris nomor 44. Oke. Oh, ini karena dia bacanya dari sini ya, produk TXT-nya karena yang prioritas ini. Nah, gimana caranya? Ya paling gampang ini bisa kita hapus aja dulu ya, delete. Nanti dia baru baca yang di atas. Atau bisa juga ini kita clean ya. Nih, kalau kita clean kan nanti seluruh isi folder target dihapus, mvn clean, termasuk yang barusan di compile ya. Nah, setelah dihapus, nanti begitu kita run lagi, ini kan udah ada tanda coretnya nih, artinya dia tidak bisa tidak ada lagi gitu ya datanya. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Dia compile ulang ya. Class not found ya nggak apa-apa. Ini karena kita jalaninnya di Maven ya langsung di sini. Jadi di sini kita ini aja clean workspace ya, nggak apa-apa kita gini aja. Nanti dia akan mengcompile ulang ya, ulang. Nah dia buka lagi, nanti baru dia compile lagi nih. Nah begitu dia compile di sini dia belum ada, ini udah ada lagi produk TXT. Nah ini udah ada nih. Oh ya, karena dia copy dari sini ya, dari SRC main resource di copy sama dia ke sini. Oke, jadi ini isi awalnya masih sama. Nah, sekarang kita akan jalankan lagi di sini, run. Nah, sudah jadi ya. Sekarang kita lihat di sini produk TXT. Nah, sekarang ini sudah benar ya. Nih, laptop Acer, Lenovo, HP, Samsung, dan ini nah ini masih salah ya. Nih, ini masih salah nih karena yang di atas tadi kan nggak ikut looping, jadinya tidak ada gitu ya, tidak ada datanya dan di bawah kelebihan. Nah, berarti gimana caranya? Berarti ganti barisnya kita pindahin aja ke atas gitu ya. Ini juga datanya belum ini ya, belum berubah ya yang Lenovo tadi ya. Harusnya kan menjadi HP. Oke. Nah, ini kita benerin dulu deh yang ininya ya. Oke, nah ini harusnya di atas nih ya. Kita pindahin ke atas ini. Jadi kita inisialisasi dengan ini, kemudian baru kita tambahin produk-produknya ya. Nah, ini kita coba hapus saja di sini. Delete. Nah, kemudian kita coba jalanin lagi mau nggak dia. Oh, nggak ketemu ya, karena dia belum di-generate ulang. Nah, jadi di sini kita bisa pakai Maven, mvn, package aja. Nah, begitu mvn package, nanti kan dia akan compile dan dia akan copy ke sini ya. Nah, baru kita bisa jalanin lagi. Nah, sudah masuk ke sini. Kita cek. Nah, ini masuk ya handphone Oppo dan ini sudah benar. Dia ganti baris ya, cuma di sini ada yang belum terupdate ya.
Nah, ini harusnya kita apa? Harusnya kita dia mereplace ini ya, harusnya mereplace ini. Oke, kita coba kita set index dulu ya. Set index. Ini apa? Kita coba replace jadi indeks nomor 1, 2 ya, ya udah deh, udah berubah ya ini. Laptop HP ya udah berubah. Aslinya sorry, saya salah lihat. Yang saya lihat tadi kirain yang Lenovo ya. Coba kita lihat di sini. Nah, iya. Yang Apple yang berubah ya. Saya kira yang ini tadi. Oke, berarti udah benar di sini, nggak usah diganti lagi. Coba kita npm clean compile, coba bingung nggak dia? Oh ya, bisa compile ya. Nah, kalau clean tadi kan dihapus isi folder targetnya. Kalau compile dia tidak membuat jar, tapi dia cuma mengcompile saja. Dan pada waktu compile itu nanti si produk txt-nya ini akan di copy dari src main resource ke dalam folder target ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia akan kembali ke kondisi awal nih, karena di produk sini kan, nah seperti ini ya. Nih. Di sini kan Apple belum ada Oppo-nya. Di sini juga kondisi awal. Nah, begitu kita jalankan yang ini, nanti dia akan membuka yang di sini, di classes ini, kemudian dia edit. Setelah diedit, nanti dia baru akan menjadi seperti ini. Jadi ada Oppo dan ini menjadi HP. Ya, jadi dia beroperasinya di folder di folder target ini ya, target. Nah, kalau misalnya kita cuman sekedar clean saja, nanti si ininya bingung, si siapa Visual Studio Code-nya, karena Maven itu kan dia jalannya jalan sendiri, sedangkan dia prosesnya tadi si Visual Studio Code dia merasa sudah compile gitu, jadi makanya di sini dia merasa harusnya sudah ada isinya target, tinggal di run aja gitu. Nah, padahal sudah kita hapus dari luar gitu kan. Nah, jadi supaya dia nggak bingung, kita compile lagi dengan si Maven. Jadi caranya mvn compile. Nah, nanti dia akan build nih di sini, bikin folder target, kemudian ditaruh lagi ke sini. Nah, dia kembali ke awal seperti ini, baru nanti pas pada waktu kita run, coba ya ini kita buka ya. Ini kita run. Nah, nanti di sini dia berubah tuh, tambah ya. Jadi kelihatan plug gitu. Oke, seperti itu. Pak Endi, punten. Tadi itu Ya. kalau nggak salah harganya masih yang lama ya? Yang Yang mana? Apple, kalau Enggak di kan? demo Jadi toko, 115 kan? kalau di demo toko, Di demo toko kan di bawah kita ganti jadi ini 115 nih. enggak, di demo toko waktu di run tadi itu kalau nggak salah dia masih 120, nggak ada yang 115. Oh, yang di Ketika di, atasnya kan ini, yang di atasnya kan oh nggak ini. ada yang di ini ya? Nah, yang di Dipakai. atas ini kan dia kondisi awal sebelum diubah, jadi masih menggunakan yang ini yang 120 gitu. Nah, kita mengubahnya kan di bawah nih, di baris-baris bawah. Jadi setelah dipakai baru diedit gitu. Nih. Ini kan di baris 59. Kalau yang tadi kita ambil di baris ini. Nah, ini kan kita udah pakai dulu, setelah itu baru diganti gitu. Ya, silakan dicoba dulu.